juga. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus, "Datanglah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Para saudara dan Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Injil yang telah kita dengar adalah Injil yang pernah kita dengar 2 minggu lalu, ketika pertama kali gereja dibuka di era new normal. Kalau kita masih ingat khotbah pada waktu itu, rasanya sekarang tidak perlu kita berkhotbah lagi. Tapi kita melihat sisi lain dari apa yang disampaikan oleh Yesus yang berbeda dari yang kita renungkan 2 minggu lalu. Ketika Yesus mengajak kita untuk datang kepadanya ketika kita letih dan lesu karena beban kehidupan, pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan terlalu repot dengan kelelahan kita? Siapa yang buat kita lelah? Masa kita yang buat diri kita lelah? Tuhan yang merasa bertanggung jawab. Karena kadang-kadang kita sendiri juga suka melelahkan diri dengan kepikiran yang tidak perlu, lembur dengan pekerjaan yang sebenarnya tidak perlu diulang lagi, terus bekerja karena tidak pernah merasa cukup dengan pendapatan yang ada. Kalau kita mengkaji ke dalam pribadi kita masing-masing penyebab kelelahan kita, kelelahan itu bisa terjadi karena secara fisik kita bekerja, tapi kelelahan terbesar dan terberat itu adalah kelelahan jiwa, ketika kita memaksa pikiran, perasaan, hati dan budi untuk berpikir dan merasa lebih dari kemampuan kita. Maka ketika stres itu jauh lebih melelahkan. Ketika galau atau gabut itu jauh lebih melelahkan. Kita lelah karena kerja, biasanya gampang kita tidur. Tapi kalau lelah karena kepikiran dan perasaan tidak enak, itu yang membuat kita bolak-balik di tempat tidur, susah untuk makan, lambung makin parah. Jadi kalau kita mengkaji, kelelahan kita itu terjadi bukan karena Tuhan, tapi kenapa malah Tuhan yang merasa bertanggung jawab untuk mengobati kelelahan kita? Maka pada titik inilah kita perlu menyadari, untung kita punya Tuhan yang sebesar ini kasihnya kepada kita, lebih dari diri kita mengasihi diri kita sendiri. Cari di mana Tuhan kayak gini? Dan kapan dan di mana tempat kita menemukan kembali kelegaan hidup dari yang dianugerahkan oleh Tuhan? Meminjam istilah Nabi Yesaya dalam bacaan pertama, ada 2 waktu dan momen di mana kita bisa memulihkan kelegaan, memulihkan kelelahan dan memperoleh kelegaan dari Tuhan. Satu, ketika malam sebelum tidur dengan segenap jiwa punya rasa rindu bertemu dengan Tuhan. Kedua, waktu bangun dengan sepenuh hati punya semangat untuk mencari Tuhan. Dengan kata lain, doalah sebelum tidur, doalah pas bangun tidur. Inilah makna dari ketika Nabi Yesaya dalam bacaan pertama berbicara, dengan segenap jiwa aku rindu untuk berjumpa denganmu di malam hari.
dan dengan sepenuh hati aku bersemangat untuk mencarimu di waktu pagi. Kita tidak akan bisa menghilangkan kelelahan hari ini kalau kita tidak memulihkan tenaga bersama Tuhan. Juga kita akan membawa terus masalah hari yang kemarin kalau hari baru kita tidak mulai dengan rasa syukur dan bersama Tuhan. Karena tanpa melakukan dua hal itu, kita itu hanya menumpukan beban dari hari ke hari, dan itu yang membuat kita terus lelah dan tak pernah segar dengan hidup. Yang ketiga, selain doa malam dan doa pagi, perlu ikut misa. Kalau ada waktu, perlu ikut misa. Anda punya banyak waktu untuk bekerja sehari. Tuhan minta Anda waktu 45 menit untuk memulihkan tenaga. Tuhan tidak butuh Anda bawa apa-apa ke sini. Bagusnya Tuhan kita itu tidak harus persembahan, tidak harus kurban. Toh kalau kita datang misa, persembahan dan kurban sudah ada, yaitu hosti dan anggur yang disiapkan oleh Tuhan untuk menjadi tubuh dan darah Kristus, lalu kita makan gratis. Masa yang gratis seperti ini untuk kelegaan kita kok perhitungannya terlalu tinggi? Kan bukan untuk Tuhan, tapi karena Tuhan peruntukan itu untuk kita, supaya kita memperoleh kembali kelegaan hidup setelah letih dan lesu berbeban berat dengan aneka persoalan dalam hidup. Untuk Bapak Ibu yang sudah sering ikut misa sore, pasti merasa bahwa belum plong kalau setelah mengikuti aktivitas seharian Anda tidak ikut misa. Tapi untuk orang yang tidak terbiasa, mereka rasa biasa-biasa saja, tapi itu mereka sedang menumpukan banyak masalah dalam hidup. Dan kita lihat memang bangun pagi tidak ada kesegaran baru, pagi-pagi langsung cemberut. Saya sendiri punya pengalaman bagaimana menutupi satu hari supaya tidurnya nyenyak dan supaya bangun pagi itu segar dan penuh sukacita. Kenapa saya rutin merekam khotbah dan sekarang pakai syuting lalu upload di YouTube? Karena itu adalah pengantar tidur terbaik untuk saya pribadi. Habis doa malam tinggal pasang saja khotbah itu, biarkan ia berbicara, lalu kita tidur. Dia akan pelan-pelan mengantar kita untuk tidur. Jangan berpikir bahwa kan percuma atau kita tidur. Enggak, Bapak Ibu, di dalam kita suci Tuhan sudah catat. Kamu tidak tahu yang kamu tabur malam ini bagaimana bertumbuh dan berkembang di dalam tanah. Petani tinggal menabur, dia tidak tahu proses selanjutnya, tapi tiba-tiba pagi dia mekar. Siapa yang membuat dia mekar? Maka seperti itu juga lah benih sabda Allah. Kalau Anda taburkan sebelum Anda tidur, jangan Anda berpikir itu mubazir. Enggak. Yang penting Anda percaya, benih itu yang membangunkan semangat dan kesegaran baru untuk pagi Anda bisa bangun dengan tersenyum, sukacita, menyambut hari baru. Jadi jangan meremehkan khotbah harian, karena itu adalah pengantar tidur terbaik untuk Anda dan pembangkit semangat baru terbaik untuk Anda menerima dan memulai hari baru yang dalam lukisan Nabi Yesaya dibahasakan dengan segenap jiwa, aku merindukan engkau di waktu malam, dan dengan sepenuh hati aku mencari engkau di waktu pagi. Itulah obat kelegaan dari Tuhan untuk memenuhi apa yang Yesus sabdakan pada hari ini. Datanglah kepadaku kalian yang letih memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Semoga Tuhan memberkati.